Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriani, NPM 221000029. Di sini saya akan menjelaskan atau mereview kembali apa yang telah saya dapatkan dari pertemuan 1 sampai dengan pertemuan terakhir, yaitu pertemuan 14. Di mana materi pembelajaran yang ditekankan pada mata kuliah ini adalah mengenai negosiasi, mediasi, dan arbitrase, yang tak lain dan tak bukan adalah metode alternatif penyelesaian sengketa di luar litigasi atau di luar pengadilan, seperti itu. Nah, sebelum kita memasuki ke dalam pembelajaran negosiasi, kita bahas dulu nih, mengapa masyarakat banyak memilih melalui metode di luar pengadilan atau metode non-litigasi, ya. Masyarakat banyak memilih metode ini karena masyarakat pikir bahwa metode melalui pengadilan itu adalah metode yang menguras biaya, metode yang menguras waktu, tidak sederhana, dan bahkan menimbulkan masalah baru, ya, seperti itu. Nah, jadi masyarakat itu lebih banyak memilih jalur non-litigasi ini. Kenapa? Karena mereka pikir jalur non-litigasi itu kebalikannya tadi, yaitu lebih murah, lebih cepat, lebih sederhana, seperti itu. Nah, sebelum kita memasuki materi mengenai negosiasi, kita harus tahu dulu nih, apa itu teknik alternatif penyelesaian sengketa. Jadi, teknik alternatif penyelesaian sengketa ini adalah metode atau cara yang dilakukan untuk menyelesaikan sengketa antara individu dengan individu maupun individu dengan negara. Baik itu melalui litigasi, yaitu melalui pengadilan, maupun non-litigasi, yaitu di luar pengadilan tadi, seperti itu. Nah, adapun apa itu sengketa? Nah, sengketa itu adalah sesuatu yang timbul karena perbedaan pendapat. Jadi perbedaan pendapat ini tuh berpotensi untuk menimbulkan sengketa, ya. Kenapa menimbulkan sengketa? Nah, dari perbedaan pendapat ini tuh kan tidak menemukan titik temu sehingga menimbulkan sengketa bahkan konflik, seperti itu. Nah, adapun asas-asas dari alternatif penyelesaian sengketa ini, yang pertama adalah asas itikat baik, di mana para pihak itu sepakat, ya, bahwa mereka itu akan menyelesaikan sengketa itu atas dasar itikat baik, ya, atas dasar kesepakatan bersama, seperti itu. Lalu yang kedua adalah asas kontraktual. Nah, asas kontraktual ini adalah di mana kesepakatan yang telah dihasilkan ini adalah kesepakatan yang dituangkan secara tertulis, seperti itu. Lalu yang ketiga adalah asas mengikat. Nah, jadi di dalam asas ini para pihak itu sepakat, ya, bahwa para pihak itu terikat di dalam kesepakatan yang telah dihasilkan, seperti itu. Lalu yang keempat adalah asas kebebasan berkontrak, di mana para pihak ini bebas, ya, menyatakan apapun yang ingin mereka tuangkan di dalam kontrak kesepakatan ini, seperti itu. Lalu yang kelima adalah asas kerahasiaan. Nah, ini adalah asas yang esensial, ya, di dalam metode alternatif penyelesaian sengketa ini, karena bersifat tertutup, ya, bersifat rahasia, tidak seperti jalur pengadilan tadi bersifat terbuka, gitu, ya, seringnya. Nah, lalu yang keenam adalah asas keadilan, dan yang terakhir adalah asas kepastian hukum. Nah, tujuannya dari alternatif penyelesaian sengketa ini adalah yang pertama untuk mencapai kesepakatan bersama, ya, itu udah hal yang esensial. Lalu yang kedua adalah untuk mencapai win-win solution. Jadi tidak ada menang kalah di dalam alternatif penyelesaian sengketa ini, yang ada adalah menang dan menang, ya, win-win solution, seperti itu. Lalu yang ketiga adalah menjaga kerahasiaan, itu udah pasti, ya, sudah disebutkan tadi. Dan yang keempat adalah menjaga hubungan, dan itu udah pasti karena tidak akan menimbulkan konflik lain, ya, dari alternatif penyelesaian sengketa ini. Dan yang terakhir adalah memperlancar jalur memperoleh keadilan, dan itu udah pasti, yaitu tujuan dari penyelesaian sengketa kan itu, seperti itu. Nah, alternatif penyelesaian sengketa ini diatur di dalam pasal 6 Undang-Undang Arbitrase, di mana pada pasal ini disebutkan bahwa alternatif penyelesaian sengketa itu bisa dilakukan melalui cara yang pertama melalui negosiasi, yang kedua melalui mediasi, yang ketiga melalui konsiliasi, dan yang terakhir melalui arbitrase tentunya. Nah, kita masuk ke pembahasan pokok, ya, mengenai negosiasi terlebih dahulu. Nah, apa itu negosiasi? Jadi, negosiasi ini adalah komunikasi dua arah, ya. Jadi, hanya aku dan kau saja, tanpa ada pihak lain yang terlibat. Jadi, tidak ada pihak ketiga yang terlibat di sini, gitu. Nah, lain halnya dengan mediasi. Kalau mediasi itu ada pihak ketiga, ya, sebagai mediator, sebagai penengah, ya.
sebagai pemberi solusi ya para pihak untuk mencapai kesepakatan bersama, untuk mencapai kesepakatan yang bisa diterima oleh para pihak, seperti itu. Kalau mediasi ya. Tapi mediasi di sini tuh tidak diatur di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Kenapa? Karena di dalam mediasi ini mediator tuh hanya sebagai media ya, tidak boleh mencampuri hal-hal yang tidak dimintai oleh para pihak, seperti itu ya. Jadi tetap saja kesepakatan bersama, keputusan atas negosiasi tersebut tuh kembali lagi kepada para pihak, seperti itu ya. Nah, selanjutnya kita memasuki pembahasan mengenai arbitrase, yaitu metode alternatif penyelesaian sengketa yang terakhir. Nah, apa itu arbitrase? Berdasarkan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Arbitrase, arbitrase itu adalah alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dituangkan menggunakan perjanjian arbitrase yang dituangkan secara tertulis, seperti itu. Nah, adapun di dalam arbitrase ini, para pihak itu menunjuk arbiter ya, baik itu arbiter tunggal ataupun majelis arbiter, yang berarti majelis arbiter itu terdiri dari beberapa arbiter ya. Jadi itu tuh kembali lagi kepada kesepakatan para pihak gitu ya, mau memilih yang mana, yang tunggal atau yang majelis tadi, seperti itu. Nah, kalau misalkan para pihak memilih yang majelis tadi, berarti misalkan nih, kan ada arbiter dari pemohon dan ada arbiter dari termohon. Nah, kedua arbiter tersebut akan menunjuk satu arbiter lagi sebagai ketua majelis ya, seperti itu. Nah, dan penunjukan ketua majelis itu tuh diberi waktu 14 hari ya. Dan misalkan kalau si ketua majelis itu, calon ketua majelis itu setuju, sepakat sebagai ketua majelis arbiter, berarti ya sudah, berarti dia adalah ketua majelis arbiter dan itu tidak bisa ditarik kembali kecuali atas kesepakatan para pihak, seperti itu ya. Karena itu sudah menjadi perjanjian perdata ya, jadi udah nggak bisa ditarik kembali gitu. Nah, selanjutnya mengenai proses pelaksanaan putusan arbitrase. Nah, proses pelaksanaan putusan arbitrase itu tuh paling lama 30 hari semenjak putusan arbitrase tersebut didaftarkan ke pengadilan negeri. Jadi putusan arbitrase itu tuh sebenarnya tuh tidak bersifat final ya kalau kita menyinggung pada pasal 60, karena pada pasal 60 itu disebutkan bahwa putusan arbitrase itu bersifat final. Artinya tidak ada proses lain ya, itu karena itu sudah bersifat final, sudah bersifat akhir. Cuman ternyata harus didaftarkan ke pengadilan negeri. Karena apa? Karena supaya bisa dieksekusi gitu, karena kalau tidak didaftarkan ke pengadilan negeri itu putusan tidak bisa dieksekusi gitu, jadi harus didaftarkan ke pengadilan negeri. Nah, itu tuh paling lama 30 hari ya didaftarkan ke pengadilan negeri, itu baru bisa dilaksanakan eksekusi, seperti itu. Jadi tidak bersifat final kalau kita menyinggung pada pasal 60 tadi. Jadi kita tekankan di pasal 60 ini tuh bersifat final. Tidak bersifat final sebenarnya gitu ya. Karena harus didaftarkan ke pengadilan negeri kalau mau dieksekusi gitu. Nah, selanjutnya saya singgung nih mengenai pasal 70. Di mana pasal 70 ini kan redaksinya yang dipakai di dalam pasal 70 ini kan redaksinya kata diduga, sedangkan penjelasan pasalnya menggunakan kata-kata harus dibuktikan dengan putusan pengadilan, yang berarti bukan lagi dugaan dong, melainkan sudah terbukti. Nah, adapun 3 persyaratan untuk mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase yang dimuat dalam pasal 70 APS ini sebenarnya berasal dari pasal 643 Reglement Acara Perdata, di mana berlaku bagi golongan Eropa dan Timur Asing ya semasa Hindia Belanda, yang mencantumkan 10 pernyataan bahwa pelaksanaan ketentuan pasal 70 EQO tidak berdiri sendiri, melainkan harus dikaitkan dengan batasan waktu yang sangat sempit dan limitatif yang ditentukan di dalam ketentuan pasal 71 undang-undang tersebut, yakni hanya dalam jangka waktu paling lambat 30 hari terhitung sejak hari penyerahan dan pendaftaran putusan arbitrase kepada pengadilan negeri. Seperti itu sedikit mengganjal ya, sehingga hampir bisa dipastikan bahwa tidak akan pernah ada perkara permohonan pembatalan putusan arbitrase kalau seperti itu.
Baik, terima kasih. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Bila ada salah kata atau salah materi yang saya sampaikan, mohon maaf. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.